kalau masih lapar ngapain mikirin lingkungan. Nah kasarnya gitu kan, sedihnya tuh emang begitu. Dan karena dorongan seperti itu kadang-kadang kita lupa bahwa untuk bisa kita memastikan bahwa besok-besok kita nggak lapar lagi, sebenarnya menjaga lingkungan adalah salah satu opsi yang paling bagus gitu. Karena kalaupun kita bisa kenyang sekarang dengan membunuh lingkungan, besok-besok kita akan harus membayar utang tersebut. Hai, selamat datang di The Conversation. Balik lagi bersama saya Samuel. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, founder dari Game Emisi. Halo, Mas Wira. Apa kabar? Baik ya? Baik. Mas, boleh dong diceritain nih perjalanannya dari awal sampai bisa bikin Game Emisi? Oke, ya sebenarnya pertanyaannya lucu gitu kan, kalau orang nanya seberapa lama bikinnya gitu, bikinnya mungkin 3 hari beres yang pertama gitu ya, alfanya banget, paling nggak udah kebentuk gamenya, udah bisa dimainin. Tapi kalau direfleksikan bener-bener gitu, waktu dalam 3 hari itu kan dia memasukkan apa ya, pengalaman dan informasi yang udah kita pelajarin pada waktu itu mungkin udah 7-8 tahun gitu. Karena dari awal saya masuk ke arah climate change, jadi mengerti soal ya carbon trading, mengerti soal emission certificate dan juga konsep land use, konsep energy emissions gitu. Itu kan dimodelkan di game emisi itu. Jadi memang ya lucunya itu kan gitu, kayak kadang-kadang kita awalnya pengen bikin sesuatu gitu. Jadi saya udah main game dari kecil. Saya pada waktu itu kira-kira akhir 2015 udah main board game itu baru 2 tahun lah, board game modern ya, bukan Monopoly kayak gitu. Terus pada waktu itu udah kerja di bidang climate change, mungkin ya related ya, betul, climate change sudah 5-6 tahun. Nah, memang dulu belajarnya juga teknik lingkungan, tapi terus suatu waktu kan teman main board game bilang gitu, yuk kita bikin game yuk gitu kan, bikin game masing-masing daripada kita mainin game orang lain, kita bikin game masing-masing, kita saling playtest gitu. Terus kan dari itu kan malah jadi kepikiran, oke, selama ini cuma main game, jadi mikir buat bikin game. Awalnya mau bikin game lain, game RPG lah standar gitu, tapi somehow kayak kesambar petir atau apa, bangun pagi terus kayak oh ini bisa dibikin game nih gitu kan. Karena memang waktu itu juga kerjaan saya bikin model soal climate change, terus model itu kan juga salah satu cara apa ya, simplifikasi dari fenomena nyata supaya bisa kita pikirin, supaya bisa kita manipulasi, supaya kita ngerti oke, ini bakal gimana gitu. Game pun juga sebuah simplifikasi dari itu gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama gitu. Terus bahwa kepikiran oh bisa juga bikin game tentang emisi dengan harapan bikin orang paling nggak bisa melihat masalah yang susah ini, wicked problem ya kan, gimana sih kita bisa engage dengan masalah tersebut dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, muncullah game tersebut. Kenapa sih dipilih modelnya board game, Mas? Kenapa nggak yang jenis lain gitu? Kebetulan ya itu tadi kan teman ngajak gitu, almarhum teman sekarang waktu itu ngajak bikin gitu, dan bikinnya board game. Dia sendiri juga waktu dia apa sih, programmer untuk video game juga ya. Kenapa juga masih tetap bikinnya dalam bentuk board game? Karena menurut saya board game ada 2 keuntungan nomor 1 ya untuk konsep ini dibandingin video game. Satu, dia ada tatap muka dengan orang lain gitu. Walaupun main video game juga bisa online dengan orang lain, kita bisa sambil chattingan, sambil video call atau apa, tetap aja ada perasaan yang beda ketika kita nggak ngeliat raut muka orang secara langsung gitu kan. Dan ada gestur-gestur kecil yang walaupun kalau di video ini juga muncul, tapi ketika hadir di sana langsung negosiasinya itu beda. Itu satu. Kan? Terus yang kedua, board game dengan video game tuh dia lebih harus lebih jujur dengan interface-nya gitu kan. Teman-teman di Rossi pasti pinter soal user interface website, gimana UI UX kan. Nah, dalam hal itu UI UX digital itu sering menutupi gitu experience langsungnya ya kan. Memang membuat lebih smooth gitu, tapi berarti ada kalkulasi, ada hal-hal lain yang hilang gitu. Sementara kalau di board game tuh jadi benar-benar harus mikir, dan jadi kita ngerti kenapa nih orang misalnya jalannya lebih lama dari yang lain. Kalau main digital game mungkin emang kalau turn based juga kita adalah emang waktunya segitu. Kan kalau ngeliat langsung kita ngeliat orang yang mikir, terus kita jadi mikir oke, dia mikirin apa, langkahnya gimana, kita langkahnya gimana juga. Nah, interaksi itu yang menurut saya bisa mendorong game seperti emisi, yang sebenarnya saya ngedesain game itu tanpa ada elemen negosiasi, tapi kalau dimainin dan ada kecenderungan semua orang pasti jadi berpolitik gitu kan. Dan itu yang akan hilang ketika nantinya emisi dibikin versi digitalnya. Kita juga lagi ngusahain sana, emang idenya supaya lebih banyak orang mau main gitu kan, tapi tetap aja ada hal seperti itu yang susah ditranslasikan. Oke, aku mau nanya nih, sebelumnya kan Mas Wira itu udah punya beberapa game juga ya, aku udah coba mainin nih.
Mas, kenapa sih suka bikin game gitu? Oh, ya suka bikin game karena kebablasan sih. Awalnya saya demen main game dari dulu dan udah bilang ke diri sendiri jangan pernah jadi atlet e-sport, jangan pernah bikin game karena sekalinya pecah istilahnya itu jadi kayak ngelihat game tuh beda gitu. Masih not necessarily bad ya gitu. Kita jadi lebih bisa appreciate juga, wah kayak gini ternyata susah ya bikinnya gitu kan. Cuman ya jadi menurut saya game itu cara berkomunikasi gitu dan cara membantu orang untuk engage dengan suatu masalah atau berkomunikasi dengan orang lain secara non verbal gitu, atau ya kadang-kadang dia juga memicu diskusi verbal juga, that's a bonus juga. Tapi kan Mas udah nyoba beberapa game saya yang lebih ya lucu-lucu aja dan juga atau lebih abstrak gitu kan, ya kan itu ada lucunya sendiri, ada ya udahlah kita juga berkomunikasi dengan orang kadang-kadang kalau ngobrol terus ya udah saling kenal kayak yuk kita ngapain, let's do something else together, mungkin main game adalah opsi yang bagus kayak gitu. Oke, makanya Mas Wira suka bikin game dan jadilah juga game emisi itu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini aku kasih cuplikannya sedikit untuk game emisi. Tadi teman-teman udah lihat nih keseruan main game emisi bareng Roxy. Buat teman-teman yang pengen ikutan, bisa pantengin terus sosial media kita, nanti bakal ada di sana ya, collab sama Mas Wira. Mas, orang Indonesia ini sebenarnya udah mulai sadar tentang perubahan iklim. Dari artikel yang terakhir aku baca, 70% lebih itu udah mulai sadar. Tapi masih belum ngambil langkah yang konkret, langkah yang beneran dilakuin sama tiap individu untuk melawan perubahan iklim itu sendiri. Kira-kira kenapa sih dan gimana tuh kalau individu itu mau mulai? Langkahnya harus mulai dari mana? Oke, kita ngebahas kenapa dulu gitu ya. Dalam teori ekonomi ada istilah Kuznets curve dan itu dibikin jadi environmental Kuznets curve. Kalau kasarnya ini gampangnya aja. Kalau masih lapar ngapain mikirin lingkungan? Nah kasarnya gitu kan. Sedihnya tuh emang begitu. Dan karena dorongan seperti itu kadang-kadang kita lupa bahwa untuk bisa kita memastikan bahwa besok-besok kita nggak lapar lagi, sebenarnya menjaga lingkungan adalah salah satu opsi yang paling bagus gitu. Karena kalaupun kita bisa kenyang sekarang dengan membunuh lingkungan, besok-besok kita akan harus membayar utang tersebut gitu. Nah, salah satu cara paling baik gitu kan, walaupun saya akan mengingatkan ya, kalau untuk climate change ini cukup beda dengan banyak permasalahan lingkungan lainnya. Kita nggak bisa berharap menyelesaikan climate change dengan solusi pribadi, istilahnya begitu. Tapi kalau mau itu ya selemah-lemahnya gimana gitu, banyak hal kecil yang gampang aja. Menurut saya salah satu kata kunci utamanya itu mindful, paling nggak ingat aja dulu gitu. Ingat untuk misalnya kita akan keluar, kita akan perlu minum air. Di Indonesia memang kita belum bisa minum air tap ya, tap water belum bisa, jadi kita seringnya pakai botol. Kalau bisa bawa tumbler sendiri, kenapa enggak gitu kan. Nggak usah beli tumbler yang mahal, aduh janganlah Corsica atau apapun yang berjuta-juta. Saya sendiri juga Mas lihat kan, saya pakai bekas aja gitu kan, botol bekas yang cukup kuat ya, jangan botol bekas yang tipis gitu, bisa dibersihin, dicuci, disterilisasi, bisa dipakai lagi. Itu sejeleknya itu. Kalau bisa pakai transportasi umum, kenapa enggak? Saya ngerti memang kadang-kadang kalau berangkat capek gitu kan, jadi kita naik taksi, naik apapun gitu kan, ride share, oke gitu. Tapi kalau toh kita akan misalnya lembur sampai malam atau kita jadwalnya nggak nabrak dengan jadwal rush hour, nggak ada salahnya kita pakai transportasi. Apalagi kalau di kota-kota besar, apalagi seperti Jakarta ya, di mana akses transportasi makin bagus gitu. Kalau bisa makan deh, mulai dari makan, kita kalaupun jajan kita bawa tempat makan sendiri bisa, atau kita bawa bekal dari rumah lebih baik lagi. Mengurangi waste ada banyak caranya. Buat orang yang tinggal di apartemen yang kecil pun seperti saya juga, ya udah kita nggak usah terlalu sering pakai AC, kalau bisa selagi belum terlalu panas atau terlalu dingin kita buka aja gitu kan. Tapi jangan berhenti di sana gitu. Harapannya ke depannya kita bisa mendorong untuk perubahan melalui kebijakan gitu kan. Ini sekarang lagi dekat tahun politik gitu kan, kita bisa memilih orang-orang yang kira-kira minimal ya udahlah, kalaupun kita nganggap semua orang itu bohong gitu janji politiknya, memang kebanyakan kayak gitu, ya udah paling nggak yang bohongnya udah nyebut-nyebut lingkungan dikit lah gitu, kasarnya kan gitu misalnya, ya dipelajari paling nggak mereka cukup peduli nggak untuk mendengarkan ahli-ahli di bidang lingkungan gitu.
Oke, itu kan tadi dari tiap individu ya Mas yang bisa naik transportasi umum, bisa pakai botol bekas tadi, bawa botol minum sendiri. Kalau dari sektor pemerintah nih dan perusahaan swasta, apa sih yang bisa dilakuin? Oh ya, oh jelas. Paling gampang energi efisiensi itu yang terbukti dan orang nggak bisa bohong gitu, nggak bisa bilang enggak lah jangan. Kebanyakan lampu yang kita gunakan sekarang beda dengan 10 tahun lalu. Kita udah sekarang lebih pakai LED gitu, dibandingin fluoresan, dibandingin apalagi juga istilah lampu pijar gitu kan. Beberapa sektor industri masih perlu pakai lampu pijar. Dan itu savingsnya nyata dalam artian lampu LED memang mungkin 5-6 kali lebih mahal dari lampu fluoresan ya, tapi dia lebih tahan lama gitu kan, dan juga dia penggunaan energinya bisa 1/5-nya, 1/10-nya tergantung ya gitu. Jadi dari itu aja udah pasti cuan gitu kan kita. Jadi gak usah perlu alasan untuk menyelamatkan lingkungan kalau sadar di rumahnya atau di kantornya masih menggunakan lampu pijar atau lampu yang tidak efisien untuk paling nggak perlu, kalau bisa diganti gantilah gitu kan. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya pemerintahan dan swasta kalau bisa membuat sistem transportasi bersama, misalnya kalau misalnya ada perumahan, kan kadang-kadang departemen ada perumahannya, perusahaan juga ada perumahannya sendiri, ya udah jangan bikin orang di sana harus punya mobil, bikin transportasinya gampang dari rumah ke kantor dan atau daerah fungsional utilitas lainnya, misalnya tempat belanjanya atau bagaimana. Hal seperti itu bisa direncanakan gitu kan. Kalau nggak mau menyediakan sendiri juga saya rasa banyak perusahaan yang bisa fill in the gaps gitu kan. Banyak sih Mas, yang penting yaitu mindful dulu, lihat dulu dan berhenti napas dulu sebentar, melihat operasi total kita gimana dan di bagian mana kita bisa cost saving. Biasanya cost saving akan material saving, akan energi saving, berarti membantu lingkungan, dan itu pasti menguntungkan bagi diri Anda gitu kan, menguntungkan bagi perusahaan, menguntungkan bagi departemen. Tentunya banyak hal-hal lain di luar itu juga yang mungkin cost-nya masih ya, susah untuk recoup cost-nya sepenuhnya, tapi kan ada benefit di luar cost ya gitu kan, ada yang itu perlu dipertimbangkan juga. Ada banyak caranya, banyak expert untuk bisa diajak ngomong gitu, yang penting mau berubah dulu nggak? Oke, jadi yang penting mau berubah dulu ya. Betul. Oke, Mas, aku mau lanjut nih nanya Mas Wira. Mas Wira, gimana sih pendapat Mas Wira tentang paradoks nih antara kepentingan ekonomi sama kepentingan lingkungan di negara kita di Indonesia? Nah, itu kan makanya saya rasa penggunaan kata paradoks kurang tepat nih Mas. Kan tadi kita bahas itu, bahwa itu nggak harus jadi bertentangan gitu. Bahwa kalau dipikirkan baik-baik kita akan menemukan bahwa oh ini sejalan kok, apalagi kalau mikirnya long term gitu. Long term pun nggak usah mikir wah ini 50 tahun anak cucu kita, enggak. Mikir termnya jangan keuntungan tahun ini, tapi keuntungan dalam 5 tahun. Ngelihat dengan horizon 5 tahun aja saya bisa membuktikan bahwa energi saving pasti untung. Ganti ke sekarang ya maksudnya, atau ke depannya misalnya beli baterai yang cukup tahan lama untuk solar panel atau apa. Kalau kita ngomong 10 tahun lalu saya nggak akan bilang pasang solar panel, masih lebih mahal. Tapi semenjak 2016-2017 udah lebih murah kok, dan itu bisa, itu worth it. Apalagi kalau kita pasang sekarang, itu break even point-nya sekarang cuma 8 tahun gitu kan. Jadi itu udah balik modal, dan dia berfungsi 25 tahun untuk untung 17 tahun gitu kan. Jadi asal jangan terlalu terpaku keuntungan tahun ini, sebenarnya nggak harus jadi masalah gitu. Dan bukan cuma di negara kita, di seluruh dunia memang saat ini itu gitu. Dan gimana kita retraining diri sendiri gitu kan, unlearn apa sih dorongan-dorongan pasar yang mikir harus cuan tahun ini, harus cuan tahun ini, dengan oke, ini perusahaan kita mikirnya 5, 10, 15 tahun ke depan gitu. Dan kalau mikirnya dalam horizon time frame seperti itu ya cuan kok, dan cuan dan bersinambungan dengan lingkungan gitu. Ya kan kita mau bikin perusahaan juga bukan cuma buat 5 tahun terus pergi kan. Iya, benar. Jadi sebenarnya melestarikan lingkungan juga tetap bisa cuan ya Mas ya. Jelas. Oke Mas, aku mau nanya lagi nih. Apa pendapat Mas Wira tentang komitmen ambisius pemerintah Indonesia terkait laju deforestasi hingga 56% pada 2030 dan peningkatan NDC untuk menekan emisi? Iya, saya mengacungi jempol NDC, dan INDC paling nggak udah ada niat baiknya gitu kan. Kalau kita telah lebih dalam, memang kesannya wow kita mengurangi deforestasi 56%, itu angka yang besar gitu. Tapi kan istilahnya kalau berbohong dengan akunting gitu kan, 56% dari 1 juta hektar tetap 500.000 hektar gitu kan. Dan sebenarnya angkanya nggak segitu gede sih, cuman kasarnya saya senang bahwa paling nggak ini ada kesadaran untuk terus mengurangi. Saya sejujurnya masih kalau skeptis, sedikit curiga memang toh kita mulai kehabisan lahan gitu untuk lahan pengalihan guna gitu kan. Tapi toh ya nggak apa-apa, kita cumi jempol. Tapi seingat saya kalau nggak salah di INDC itu
mengurangi 56% deforestasi itu tiap tahun kita masih boleh gitu, misalnya masih diizinkan untuk membuka lahan 150 sampai 200 ribu hektar kalau nggak salah ya. Jadi ya harapannya ke depannya akan bisa terus dikurangin, karena bagi saya gini, Indonesia itu sebenarnya kita punya master plan kehutanan dari tahun 80-an, tapi hilang dengan ditelan zaman dan sampai sekarang juga nggak diberesin gitu. Urusan soal one map policy yang sebenarnya juga bisa membantu kita planning dengan lebih baik sampai sekarang belum terrealisasi gitu kan. Sayangnya kan gitu. Harapannya ke depannya kita bisa engage dengan lebih baik gitu kan, dan bahwa ya udah emang kita juga harus mikirin kita kehabisan lahan gitu. Kita Indonesia ini kalau nggak salah 188 juta hektar tanahnya doang ya. Dan itu setahu saya saat ini yang masih hutan, dan itu pun mungkin belasan juta, 20-an juta itu udah hutan, istilahnya udah hutan sekunder yang udah terdegradasi ya. Kalau nggak salah kita tinggal 80 jutaan hektar. Jadi kita udah kurang dari 40%-nya gitu kan. Sayang aja gitu kalau dihabisin terus, dan maksudnya kalaupun mau dihabisin terus bukannya saya anti gitu ya. Dalam artian gini, ingat aja, mindful aja, kita ngebuka buat apa sih, tujuannya apa gitu. Memang benar sayangnya selama ini untuk apa sih, keuntungan ekonomi itu didapatkan dengan mendegradasi atau mengkonversi sumber daya alam ya kan. Oke, boleh, tapi perlu ingat carrying capacity. Kalau itu semua kita habiskan, nanti dia bisa regenerate nggak? Dan terbukti enggak gitu. Kita masih butuh hutan, kita masih butuh hutan itu berguna bukan buat hutannya sendiri tapi daerah sekitarnya gitu. Makanya sebenarnya on paper konsepsi peraturan perhutanan Indonesia cukup bagus gitu, dan kayak misalnya sebenarnya di daerah perkebunan yang dekat dengan sungai gitu itu harus ada buffer zone 100 meter ya kan, dan itu berguna buat perkebunan. Ya sayang sekali banyak operator perkebunan nggak mikir itu, karena mikir ini kita buka aja semua, padahal mereka nanti akan kekeringan, sungainya jadi kering, mereka rugi sebetulnya di masa depan. Tapi kalau perlu di-enforce dengan lebih baik aja gitu. Nah, hal seperti itu ya saya mendukung, dan saya berharap semakin kedepannya terus didorong gitu. Tapi juga bahwa kita mau ngurangin emisi juga kita bisa melihat bagaimana INDC kita, LTS, LCKR, Long Term Strategy, Low Carbon Commitment-nya kita, dan juga JETP kita juga masih memasukkan yang akan saya sebut sebagai false solution gitu, solusi palsu gitu. Kita pikir ini akan membantu kita ngurangin emisi, tapi dia cuma jangka pendek, sementara dia malah bikin kita terdistraksi dari solusi jangka panjang yang sebenarnya. Gitu. Dan seringkali ini karena ada bisnis interest tertentu lah, sayangnya kan gitu. Gitulah Mas. Oke, Mas Wira, ini menarik banget nih pembahasan kita. Mungkin terakhir boleh dong kasih pesan-pesan buat climate guardianship kita. Ya pesannya mungkin gini, yang penting dimulai dengan mindful dulu gitu kan. Kita refleksikan cara hidup kita, cara bekerja, tempat kerja kita, departemen kita, dan kita lihat gitu operasi apa aja yang bisa dibikin lebih sustainable. Dan kita akan menemukan bahwa sebenarnya bikin lebih sustainable tuh cuan kok, itu malah bikin kita efisien, malah bikin kita lebih baik gitu kan. Tentunya gitu, cari tahu lebih banyak dari pengalaman teman-teman lain, orang-orang lain, para expert itu banyak gitu kan, banyak di internet, banyak case study-nya, nggak terlalu susah kok, ada banyak cara untuk kita mengurangi cost dan juga tetap supaya lebih sustainable gitu kan. Dan saya harapkan gitu, jangan stuck di solusi pribadi, istilahnya begitu. Memang solusi pribadi membantu gitu kan, berguna definitely, tapi kita perlu juga mendorong perubahan kebijakan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa hak dan kewajiban politik kita berhenti ketika kita nyoblos gitu, malah itu baru satu aja gitu. Ketika calon yang teman-teman dukung itu menang, ya udah diingetin terus janjinya apa, dan didorong terus, dikasih wacana baru. Misalnya selama ini calonnya nggak pernah ngebahas lingkungan, ya udah gimana caranya kita bisa ngobrol sama mereka supaya mereka ngebahas lingkungan juga. Kalau misalnya yang menang lawannya, ya udah bagaimana kita fokus supaya memasukkan agenda lingkungan ke agenda mereka. Kalaupun kita nggak milih, kita tetap bisa bersuara, kita berhak bersuara, kita berhak bilang, kita berhak nulis op-ed, kita berhak ngomong di sosial media gitu kan. Pokoknya doronglah perubahan gitu. Kita perlu ngerjain bersama, kita perlu mulai dari diri sendiri, tapi jangan berhenti di sana. Kita perlu kerjasama juga, kita perlu ngobrol sama orang lain, bernetwork lah gitu. Terima kasih teman-teman udah cukup peduli untuk nonton gitu, bahwa ngapain sih nonton dua orang ini ngomong ya kan, kalau nggak peduli sama lingkungan, benar kan? Take the next step gitu, jangan ragu-ragu, coba sendiri dulu. Kalau kayaknya cocok modelnya, bilangin sama orang lain. Gampang kok, kayak bagi saya gampang kok, kita bawa aja, nggak usah beli tumbler gitu kan. Bawa ketika kita suatu waktu pernah beli kopi atau jus atau apapun kan, dapat botol yang plastik yang gede, itu biasanya lebih bagus lah dari botol kemasan yang sekali pakai. Cuci pasti nggak bau gitu, kalaupun ya pikiran cara cucinya, cara sterilisasinya
pakai aja buat bawa air, nggak ada salahnya. Kalaupun toh nanti jatuh, hilang, kelupaan, ketinggalan, sering kayak gitu kan, ya nggak rugi gitu. Toh udah kepake, palingnya kita plastik yang tadinya kasarnya didesain untuk cuma sekali pakai, udah kita bikin dipakai 2 kali, udah 100% lebih efisien, ya nggak? Terima kasih banyak. Oke, thank you Mas Wira udah mampir Mas. di The Conversation. Siap. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Yo. Oke, Climate Guardian, thank you yang udah mampir, udah nonton kita sampai akhir. See you next episode. Bye bye.